Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kesal tak diberi uang, pengamen aniaya pedagang. Buron 3 tahun, mantan bendahara Nagari Katiagan, menyerahkan diri. Empat terdakwa pengedar ganja 48 kg dituntut hukuman mati. Pria yang diketahui sebagai pengamen ini terlihat memukulkan gitarnya kepada 2 pedagang yang hendak menggelar lapaknya di Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang. Melihat aksi itu, salah seorang dari mereka merekamnya dengan telepon genggam. Sadar sedang direkam, pelaku bukannya kabur, tapi malah semakin marah dan mengejar korban dengan gitar. Diduga penganiayaan itu terjadi karena korban tidak mau membayar sejumlah uang kepada pelaku. Video penganiayaan itu menyebar dengan cepat setelah diunggah oleh korban ke media sosial. Berdasarkan video itu dan laporan dari korban, pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat berhasil mengidentifikasi dan menangkap Andre di rumah adiknya di Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku meminta uang keamanan kepada korban sebesar Rp25.000. Namun permintaan itu tidak diindahkan korban, sehingga memancing emosinya. Korban berjualan di tepi Pantai Purus. Nah, kemudian terduga pelaku ini datang dan menghampiri korban dengan dalih bahwa korban harus menyetorkan jatah preman ke yang bersangkutan. Merasa korban korban tidak menerima hal tersebut. Akhirnya terduga pelaku ini naik emosinya, marah, kemudian mengambil gitar dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Saat ini, tersangka ditahan di Polsek Padang Barat dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah buron selama 3 tahun, akhirnya mantan bendahara Nagari Katiagan Pasaman Barat menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Mantan bendahara Nagari Katiagan, Saiful, bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Sejumlah pemeriksaan dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Tersangka akhirnya keluar ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye. Tersangka terjerat kasus penyalahgunaan dana nagari tahun anggaran 2013 hingga 2014 yang mengakibatkan kerugian negara hampir 300 juta rupiah. Tersangka dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya mantan wali Nagari Katiagan, Sudimara, sudah lebih dulu ditahan dalam kasus yang sama. Jadi DPO ini atas nama Saifusil bin Saiful SS. Yang bersangkutan merupakan bendahara Nagari Katiagan pada periode tahun 2013-2014. Pada waktu itu yang bersangkutan sebagai bendahara Nagari Katiagan melakukan perbuatan penyalahgunaan dana alokasi nagari. Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kedua tersangka ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2021. Namun keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya hingga dinyatakan sebagai buronan
atau masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Empat terdakwa kasus narkotika dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Padang. Sidang berlangsung secara virtual, dipimpin oleh Hakim Ketua Said Hamrizal Zulfi. Para terdakwa hadir secara virtual. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Aliansyah. Empat terdakwa yakni Dika Prima, Erwin Saputra, Prasetyo Rinaldi, dan Reza Rinaldi disebut terbukti secara bersama-sama melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan tuntutan terhadap 4 terdakwa, masing-masing tuntutan mati. Pertama, memang kita sudah yakin dari keterangan saksi-saksi para terdakwa ini memang semuanya telah fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa mereka terdakwa ini sudah terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya kami juga punya alasan melakukan tuntutan ini karena para terdakwa ini, mereka ini adalah statusnya residivis. Setelah pembacaan tuntutan, sidang selanjutnya akan digelar 2 pekan yang akan datang dengan agenda pembacaan pembelaan dari kuasa hukum. Keempat terdakwa itu ditangkap di Pasaman karena kedapatan membawa ganja seberat 48 kg dari Panyabungan, Sumatera Utara. Otak pengendali jaringan peredaran ganja ini adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi kaca depan salah satu bus milik sebuah perusahaan otobus antar kota antar provinsi di Padang. Kacanya retak panjang akibat lemparan batu yang dilakukan orang tak dikenal. Ya, perusahaan otobus asal Sumatera Barat kerap menjadi sasaran orang tidak bertanggung jawab. Hal ini telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pelemparan kaca bus sudah belasan kali terjadi. Meski tidak memakan korban, namun hal tersebut sangat membahayakan keselamatan penumpang bus. Ada 2 titik yang paling rawan, yakni di daerah perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan dan daerah perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. Salah seorang pengelola bus trayek Sumbar Jabodetabek mengatakan, hampir setiap pekan selalu saja ada perusahaan otobus asal Sumbar yang menjadi korban pelemparan batu. Orang-orang tidak bertanggung jawab itu melakukan aksinya saat malam hari. Para pelaku biasanya mengendarai sepeda motor. Tujuannya jelas, untuk mengganggu perjalanan bus, sekaligus diduga untuk berbuat kejahatan. Meski telah membuat laporan ke kantor polisi terdekat, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh petugas. Kejadian demi kejadian pelemparan batu terus berulang. Bukannya berkurang, malah peristiwanya semakin menjadi-jadi. Pengelola bus mengatakan, dulu sempat kaca mobil bagian depan dipasang terali jaring-jaring besi. Namun langkah itu mengganggu pandangan sopir yang menjadi terbatas dan tidak leluasa, terutama saat hujan di malam hari. Memang itu sangat kita sayangkan ada aksi pelemparan terhadap bus di jalan. Karena itu efeknya juga ke penumpang, bukan ke unit. Kalau unit mungkin masih bisa kita tanggulangi, tapi kalau sudah ada korban jiwa, nah itu yang bahaya. Kita bicara itu mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan dari pihak yang berwajib juga ada penegasan lah di daerah-daerah tersebut. Menyayangkan atas pelemparan batu dari masyarakat, tapi saya berharap pelemparan batu itu tidak ada lagi. Bagi para penegak hukum, mohon ditindaklanjuti
Sering, itu bagian depan sama bagian samping. Rata-rata bagian samping itu kaca pecah semua. Alhamdulillah untuk korban belum ada. Sangat mengganggu, terutama itu mengganggu keselamatan para penumpang. Para pengelola bus berharap polisi bertindak tegas dengan menangkap para pelaku pelemparan kaca bus agar perjalanan bus berlangsung tenang dan aman sampai ke tujuan. Robiham melaporkan dari Padang.